Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa man wala. La haula wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan oleh Allah, segenap jajaran pengurus takmir yang kami muliakan, alhamdulillah kembali Allah himpun kita di majelis yang mulia, salah satu rumah Allah di muka bumi ini, masjid yang kita cintai bersama-sama, juga majelis ilmu di mana di sini dikaji tentang ilmu-ilmu Allah, baik yang bersumber dari Al-Quran, hadis, dan sumber-sumber yang lainnya. Di tempat ini juga termasuk majelis zikir, karena di dalamnya kita sering menjadi hobi kita, kecintaan kita untuk berzikir di rumah Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa dituntun oleh Allah untuk selalu berada dan mencintai tempat-tempat yang mulia di hadapan Allah yang saat ini kita berada di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Karena kemuliaan, kemakmuran masjid itu tergantung dari isi kegiatan di dalamnya. Masjid itu dikatakan makmur tidak hanya bangunannya yang menjulang, tetapi di samping jamaahnya, ruh masjid itu adalah jamaah, dan juga di dalamnya adalah majelis ilmu. Maka kalau ada sebuah masjid di dalamnya jamaahnya makmur, ada majelis taklim, maka dikatakan itu masjid yang makmur. Dan orang yang makmurkan masjid menjadi indikasi sungguh dia telah punya iman yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Semoga kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kajian syarah Bulughul Maram, masih dalam bab salat tatawwu. Insyaallah sedikit lagi sudah habis. Kita akan melanjutkan pada bab salatul jamaah wal imamah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang selanjutnya, wa an Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Ubay bin Ka'ab, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasul yutiru, melaksanakan salat witir, ay yaqra fi salatil witri, artinya beliau membaca dalam salat witir bisa bihisma rabbikal a'la, dengan surat al-a'la. Ini pertama, rakaat pertama witir 3 rakaat, rakaat pertama Bismillahirrahmanirrahim baca surat bihis, sama dengan sholat Jumat ya.
Ai fil ula ba'da qiraatul Fatihah, dalam rakaat pertama setelah membaca Fatihah. Wa qul ya ayyuhal kafirun, dan surah Al-Kafirun fi tsaniyah ba'daha, dalam rakaat kedua. Sabbihis, kemudian rakaat kedua kuliah. Wa qul huwallahu ahad, dan rakaat ketiga qul hu. Biasanya sini gitu kalau witir. Sabbihis, kuliah, rakaat yang terakhir Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ya. Ada. Atau disingkat kayak di Masjidil Haram gitu di Mekah. Witirnya rakaat pertama qul huwallahu, kedua Al-Falaq, ketiga An-Nas. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Perintahnya memang Allah tidak pernah buat sulit untuk hambanya, semampunya. Yang penting juga gerakannya harus dijaga juga. Jangan bacaannya pelan, gerakannya campokan, maraton. Wazada, dan beliau menambah, ay an-Nasa'i, wala yusallimu illa fi akhirihim, dan Nabi tidak bersalam kecuali di akhir witir. Jadi kembali pada kaul tentang witir kemarin, 3 rakaat itu ada yang 2 salam, 1 salam, 2 rakaat salam, kemudian ditutup dengan 1 rakaat salam. Boleh, itu yang kita amalkan. Ada yang 3 langsung salam terakhir, 1, 2, 3, nggak pakai jeda, nggak pakai rakaat yang kedua. Itu boleh juga. Yang nggak boleh itu 2 rakaat tahiyat awal, baru nambah 1 rakaat salam, kayak maghrib, itu yang nggak boleh. Witir menyerupai sholat maghrib, ini yang nggak boleh. Kalau kita 2 rakaat salam, nambah 1 rakaat, dan lagi 3 rakaat langsung salam. Pokoknya jangan menyamai sholat maghrib, ada tahiyat awalnya. Wa li Abi Dawud wa Tirmidzi wa nahwu an Aisyah wa fihi, dari Sayyidah Aisyah, kullu suratin min Sabbihis wal Kafir fi raka'ah. Nah ini yang dasarnya kita ya. Rakaat pertama Sabbihis, rakaat kedua Al-Kafirun. Wa fil akhirati, rakaat ketiga atau witir yang terakhir, qul huwallahu ahad wal mu'awwidhatain, qul a'udzu falaq sama An-Nas. Ini dasarnya. Jadi boleh, biasanya kita pakai witir terakhir yang 1 rakaat itu kita baca qul huwallahu, Al-Falaq, An-Nas. Kita baru mikir ya, dulu kiai-kiai itu sopo sing ngulangi. Dipikir kan kayak melo-meloan, padahal pada dasar. Maka jangan salah kita menilai amalia para guru-guru kita. Memang mereka tidak menyebutkan dasar secara langsung. Iki lho dasarnya hadis. Iki riwayat iki tidak pernah. Memang apa? Para ulama kita menghendaki kemudahan untuk umatnya. Umat itu dikasih masakan yang sudah siap saji. Kilo pangan lodeh, iwak pitik goreng, kan itu sudah enak kan? Kenapa? Para ulama itu ngerti umat kita ini sudah payah untuk kerja ya, mikir kerjaan, mikir keluarga, mau belajar jelimet tentang hadis waktu hebat. Maka Allah tidak membebani itu. Ulama tidak menambah beban mereka untuk mikir ini.
wis ikutlah ulama ini loh. Tapi aslinya para ulama itu sudah ada kajian-kajian yang mendalam. Dari kitab-kitab ini dikumpulkan, ini hadisnya, Qur'annya dimasak, diracik, tadi matang. Nah kayak sekarang ini dalilnya mana? Hadisnya mana? Pangan dalilnya. Kayaknya kitab-kitab klasik itu udah ada. Ini hadisnya udah ada, pokoknya selain rukun sholat iki, sholat iki, ada dalilnya, hadisnya ada, Qur'annya ada. Justru ketika kita kalau jelimet nih, bahasa pondok daki sebagai Quran, hadis, sholat 5 waktu kasih dari sholat. Kenapa? Tidak ada detail di situ. Takbir ujung ini sing diwaca rukuk urutannya hanya global saja. Makanya semua itu selama kita masih mengikut ulama, insya Allah kita berjalan di jalan realnya Allah, realnya Rasul, realnya para sahabat. Timbang kita memposisikan diri sebagai mustahil baru. Sebelum kita sak kitab tok, Quran terjemahan, kemudian kita istinbatul hukmi, mengambil hukum bahaya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala utiru qabla an tusbihu. Kata Nabi, witirlah kalian sebelum pagi, sebelum waktu subuh datang. Jadi waktunya witir kapan? Waktu witir itu malam sampai subuh. Itu waktunya witir. Rawahu Muslim. Wa dalilun ala anna al-witra qabla as-subh. Ini menunjukkan dalil bahwa witir itu boleh dikerjakan pokoknya sebelum subuh. Terus sebelum subuh, ya mulai jam 3:30, jam 3, 2:30, nah itu. Sampai habis sisa boleh. Man adraka subha falam yutir fala witralah. Kalau sudah masuk waktu subuh, adzan subuh, belum sholat witir, maka tidak ada kesudahan witir lagi. Tidak usah sholat witir mana, sudah habis waktunya. Wa anhu dari Abi Sa'id qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nama 'anil witri aw nasyahu, orang tidur sampai lupa salat witir atau lupa dia, aw nasyahu fal yusalli, maka salatlah dia idza asbaha aw dzakara, ketika pagi subuh itu atau ketika ingat. Nah ini khusus bagi orang yang istiqomah. Nek wong wis duwe istiqomah, tahajud, witir tidak pernah ditinggalkan, maka dalam Islam dibolehkan ketika dia tertidur, kan udzur syar'i ya. Tertidur itu udzur syar'i, tidak ada unsur kesengajaan, maka dia boleh mengerjakan itu sebagai apa? Pengganti qadha. Maka riwayat lain Nabi itu kalau malam
siangnya diganti 12 rakaat, ganti itu. Kalau sholat wajib tidak bisa. Sak besar-besari pahala sholat sunnah tidak akan bisa mengalahkan sholat wajib. Makanya sholat subuh sampai kerinan, kalau ketiduran satu masih dimaafkan, sekali dimaafkan, 2 kali terus berkali-kali tidak dimaafkan dosa. Andai sholat subuh 2 rakaat kita ganti 1000 rakaat di siang hari, tidak bisa menyamai, tidak bisa menutupi. Kenapa? Ini menunjukkan beratnya sholat wajib. Hanya jangan sampai sholat wajib kemudian tidak diopeni, karena inilah terkadang hidup ini banyak ujian dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam pekerjaan. Tolong koreksi sholat kita. Bisa jadi faktornya adalah kurang perhatian kita pada sholat kita sendiri. Ya sholat wajib dulu dibenahi. Kadang sholat ya suka pepet-pepet, asar sholat tidur, sholat jam 2:30, wis gusturan nih, wis jangan asar. Sholat asar wis jangi maghrib wis jangi isya. Nah ini, kalau kita suka menunda panggilan Allah, maka jangan salahkan ketika Allah menunda keperluan kita. Kita tidak sadar terkadang kita kalau dipanggil Allah, kita suruh Allah tunggu sebentar, kan seakan-akan kayak gitu. Ayo sholat duhur, ini ya malaikat sekedap dilungkas sampai jangi asar. Sholat asar jangan maghrib baru sholat. Kayak kita ini mendikte Allah, ini waktunya sholat, tunggu ya Allah, tunggu terus. Tapi ketika kita butuh, maunya cepatkan. Ya Allah, pengen gini. Ya malaikat yang kuai kan. Jika Allah panggil dirimu, kau undur terus, dan bisa apa ya, menjadi sunatullah. Orang yang biasa mengundur panggilan Allah, apapun itu bentuknya, biasanya dalam kehidupannya ditunda terus sama Allah. Orang belum iman, orang itu tidak iman itu bagaimana? Mereka tidak pernah memenuhi panggilan iman, tapi mereka hidupnya tercukupi. Nah, jangan iri dengan keadaan mereka. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Kami akan memberikan mereka istidraj. Enak dhisik baru besok. Jangan iri, kita orang beriman. Dan sebaliknya, orang yang menjaga sholat 5 waktu terutama, ditambah sholat malam, ditambah sholat duha, ditambah sedekah, silaturahim, birrul walidain, yakin hidupnya akan bahagia, kecukupan, yakin. Sering saya sampaikan dulu, dalam Al-Quran ada perintah sholat, wa'mur ahlaka bis-sholat wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Wa'mur ahlaka bis-sholat, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah di atasnya. Kepada menjalankan sholat itu berat, menjaga sholat itu berat, maka perlu kesabaran. Ngajar sholatnya berat. Nangani anak rasanya gampang, angel Pak ya. Sudah pengalaman angel kayak subuh gitu. Sampai muring-muring. Iya, sering kita ini orang tua sering marah gara-gara membangunkan anak salat subuh. Nah, hanya subuh,
pasar, maka butuh kesabaran. Wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Allah tidak minta apa-apa sama kita. Oksigen gratis, kesehatan Allah kasih cuma-cuma, anggota badan yang sehat Allah kasih tanpa anak kuas kita. Tidak hanya itu, Allah siapkan fasilitas hidup kita, makan kita Allah siapkan, kerja kita Allah kasih, semua Allah kasih tanpa dipungut sepeser pun. La nas'aluka rizqa, cuma-cuma itu. La nas'aluka rizqa, nahnu narzuquk. Kami Allah yang mencukupi rezeki kalian. Ayat ini digandeng dengan perintah sholat. Ulama ahli tafsir mengatakan itu hikmahnya adalah orang menjaga sholat maka Allah cukupi rizkinya. Rizki zahir batin, baik tentang fulus, rizki sehat, semua rizki. Anak sholat itu rizki juga. Teman yang baik juga rizki. Kadang awake sehat, kerja yo koncoe kerja bulet kabeh lho, kok bingung ya. Sama. Teman tidak ada yang amanah. Nah ini juga rezeki itu juga sama. Tapi kalau jaga sholat ini dijaga, dipegang betul, semua akan kena. Itu jaminan Allah. Kadang anaknya sulit dikandani, periksa sholat kita. Nah itu duit melbu metu ini lu yang akeh timbang melbu ini. Sholat kita tambah. Terkadang kita ada rasa kasihan sama anak ketika bangunkan subuh, tapi buang jauh-jauh itu untuk urusan panggilan Allah sholat. Ketika kita beralasan kasihan membangunkan anak, kasihan ngantuk, itu sama halnya kita mendorong anak kita di lembah neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kasihan mana ketika kita membiarkan anak di jurang neraka, sama kita bangunkan terkena air dingin. Orang tua yang bijak, yang sayangnya betul ya itu. Gak apa-apa nak, wis kamu adem-adem muring-muring nangis-nangis gak apa-apa, usah tangin lo. Tak jeno nih perlu dijeno. Inilah tarbiyah orang tua. Dan itu tidak akan bisa dilaksanakan orang tua kalau orang tuanya tidak menjaga sholatnya sendiri. Maka artinya anak kita akan menjadi anak-anak yang senantiasa menjaga sholatnya, tidak lepas dari contoh yaitu orang tuanya. Wa an Jabir radhiyallahu anhu, man khafa alla yaquma minal lail falyutir awwalah. Qala Rasulullah, kata Nabi, orang yang takut malam tidak bisa bangun, tidak bisa mengerjakan sholat malam, tidak bisa mengerjakan sholat witir, maka fal yutir awwalah. Hendaknya dia mengerjakan sholat witir di awal malam, habis isya sholat witir. Kayak Sayyidina Abu Bakar itu kan, kebiasaannya sholat witir di awal, karena beliau mengakui sulit untuk malam bisa istiqomah. Itu Abu Bakar, mana awak dhewe potongan kalau sampean ini enak hati tangidan, utawa nek pas kepepet pakai masalah tangidan kayak mencari malaikat jungaren kan tangi dulu pakai masalah ya. Makanya Nabi memberikan ajaran pada kita, ta'arraf fil raha ya'rifka fisyiddah. Dekatkan dirimu, kenalkan dirimu kepada Allah fil raha, dalam keadaan kita
bahagia, rezeki enak, itu kenalkan diri sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Nanti ketika kita dalam keadaan sulit, kita tidak usah sulit-sulit mengadu sama Allah, ya Allah, ya Allah, diri langsung. Maka ketika kita malamnya, bagi orang-orang yang tidak bisa istiqomah atau istiqomah tapi takut, kadang kan kita punya gawe ya, pekerjaan banyak mulai pagi sampai malam, capek. Nah ini alamat kalau sholat malam akan muncul. Maka kalau gitu sholat witir di awal malam, yaitu setelah sholat isya. Wa man tami'a an ayyakuma akhirahu falyutir akhiral laili. Tapi bagi orang yang berharap bisa bangun malam di akhir malam, maka lebih baik dia akhirkan sholat witirnya. Wa inna sholata akhiril laili masyhuda wa dzalika afdal. Karena semuanya sholat di akhir malam itu masyhuda, disaksikan para malaikat. Wa dzalika afdal, dan itu yang lebih utama. Inna Qur'anal fajri kana masyhuda. Apa artinya inna Qur'anal fajri? Qur'an fajar, maksudnya sholat fajar subuh. Jadi sholat subuh itu sholat yang paling utama di antara sholat 5 waktu. Kenapa? Masyhuda, disaksikan para malaikat malam dan siang. Sama sholat witir, kalau kita kerjakan kubailas subuh, sebelum sedikit subuh, sebelum subuh sedikit, maka sholat witir kita masyhud, disaksikan malaikat malam dan siang. Sebab waktu itu sip-sipan ganti. Di malaikat itu ada sip malam, ada sip siang. Sip tengah hari kan ono ya malam sama siang. Dan itu waktu berkumpulnya di waktu subuh sama asar. Lah subuh itu malaikat kumpul dulu di situ. Jadi kayak nih ono karyawan satpam security teko, nih durung koncone durung teko yo gak mulai. Entah bisa ketemu di situ. Oh ini yang perlu dijaga, ini ada masalah, kan ada seperti itu. Malaikat juga sama. Jadi malaikat malam nunggu sampai malaikat siang datang. Oh iki mau ngafi, ini sholat terus catat. Nanti saya pegang ganti. Dan sholat itu disaksikan malaikat dua tadi, menjaga malam dan siang, maka sholat itu akan utama. Maka sholat subuh itu dikatakan dengan inna Qur'anal fajri, sholat subuh. Kenapa pakai lafaz Quran? Karena kesunahan sholat subuh itu kalau baca ayatnya panjang, sunahnya. Kalau jenengan seneng dawa tadi subuh, ngantuk ya. Iya, biasanya kalau malam subuh itu panjang. Makanya disebut Quran al-Fajr, Quran sholat subuh. Maksudnya sholat subuh disunahkan ayatnya panjang. Tapi harus mampu. Ono wong sholat subuh ayatnya panjang, salah. Dan kebiasaan jamaahnya, jamaah yang sepuh-sepuh, diwajib sholat subuh, yang ngeblak teman. Yang sudah biasa, harus ada yang sudah biasa. Dan sholat malam yang lebih utama itu adalah sholat witirnya, Pak. Jenengan sholat malam, sholat tahajud, hajat, tasbih, witir, yang lebih utama dari semuanya adalah witirnya. Makanya kalau kita sholat malamnya waktunya sempit, tahajud sempit,
dahulukan witirnya. Innallaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil satu, maka senang yang ganjil-ganjil. Ini mangan-mangan apa sing ganjil. Sedina mangan piro? Telur tambah siji, telur. Lah iya. Makan kurma 3, 7, 5. Tapi butir bukan kilo. 3 kilo, 5 kilo gitu. Ini kita masuk pada sholat duha. Tadi sholat malam meliputi tahajud, tarawih, witir. Ini sholat duha. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha arba'an wa yazidu ma syaa Allah wa Muslim. Nabi itu kalau sholat duha 4 rakaat, 2 salam. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Wa yazidu masya Allah. Kalau pengen nambah sudah bebas. Jadi tidak ada batasan, ada 8, ada 12. Ibu-ibu ini sholat duha berapa rakaat? Ibu, berapa rakaat sholat duhanya? Kok gak nyaut? Atau sholat duha? Duha ini juga sunnah mustahabbah. Rawahu Muslim, riwayat Imam Muslim. Hada yadullu ala syar'iyyati sholat duha. Ini hadis menunjukkan bahwa disyariatkan duha ini, kesunahannya. Wa in aqallaha arba'un wa qila rak'atain. Rakaat yang paling sedikit 4 rakaat atau 2, wa qila 2. Ya minimal loro lah sholat. Gak perlu. Dan duha ini tidak ada kesunahan jamaah. Sama dengan tahajud. Tapi boleh kalau dengan niatan tarbiyah, memberikan pendidikan sama anak, sama santri. Maka di pondok saya itu habis setor pagi jam 6, saya ajak duha jamaah. Biar terbiasa saja, bukan tujuannya terus jamaah Anda. Sebab duha ini berat, wabut. Jika dibiasa no kayak cilik, kayak no angel. Jadi biasa sih. Itu rasa-rasanya duha ini. Tidak usah banyak-banyak, 2 rakaat, 4 rakaat. Tapi kalau sudah pulang ya sendiri-sendirilah. Maka kebolehan sholat duha berjamaah itu dengan alasan ditarbiyah saja, mendidik anak saja. Nanti kalau sudah ya tidak boleh sudah. Tidak usah pakai jamaah, sendiri-sendiri. Sunnahnya sendiri-sendiri. Sini ada pengajian duha, ada ya. Biasanya kan ada duha berjamaah. Jadi kadang duha berjamaah. Tapi karena ada tujuan taklimnya tadi, pengajiannya ya jadi tidak apa-apa. Ini gak jamaah tambah kacau. Nabi salat duha itu tidak rutin. Maka dalam riwayat Muslim dari Aisyah, annaha su'ilat hal kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli duha? Qala la illa ayyaji'a min maghibatin. Aisyah, baginda Rasul itu duhanya rutin apa tidak? Oh tidak. Nabi itu kalau duha kalau datang dari pagi saja.
Maka satu pendapat duha ini tidak harus rutin, tapi pendapat yang lain itu tidak bisa dijadikan dasar. Nabi tidak rutin, itu tidak bisa dijadikan dasar bahwa duha itu tidak perlu rutin. Nah, tetap rutin. Kenapa? Ada dasar-dasar hadis lain yang mengatakan orang yang istiqomah duha maka ada hikmah-hikmah seperti itu. Mau Nabi urusannya kuat atau tak? Awak dia urusannya cempili ya, kok sama kepada Nabi. Nabi urusannya luar biasa, panglima perang, pemimpin negara, Rasul, Nabi, wah, sekak kau berleran kayak Nabi. Terus tidak ada fasilitas kayak sekarang, mobil, udah, iya untuk jarang melaku, tidak pernah leran. Makanya Nabi kadang tidak kayak maklum lah. Dan itu bukan menjadi dasar. Nabi tidak istiqomah, waktu itu duha. Tidak ada hadis yang lain. Memang Nabi memberikan janji-janji seperti ada fadilah orang yang istiqomah duha. Di antaranya ini, man sholla, kata Rasul dari Anas, qala Rasulullah SAW, man sholla duha, orang yang sholat duha isnatai asyrata raka'atan, 12 rakaat. Tahu bu? Sholat duha 12 rakaat, tahu kan? Tahu, orang-orang tahu. Orang-orang sekali-kali kerjakan dengan niatan apa? Mengamalkan hadis. Ilmu itu kalau belum kita amalkan sama sekali akan mudah kita lupakan. Maka kalau kita dapat ilmu satu, belum kita pernah kita lakukan sekali-kali. Untuk niatin apa? Ngamal no ilmu. Ganjaran nih, ganjaran double. Kayak duha rolas. Kalau nanti nyoba ambil jamaah, ada semaan, kayak rolas. Onggermeng kafe, kakean bisa. Walu habis. Umumnya 4, 8 dari suatu A, umumnya rolas. Ya sekali-kali minimal kita pernah melakukan itu. Niat dengan niat apa? Mengamalkan. Apa janji Rasulullah? Orang yang sholat duha 12 rakaat minimal 1 kali loh. Banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bangunkan istana di surga. Ibu-ibu umai biasa-biasa pengen sugih duwe istana duhaya sing akeh. Iya. Dan orang suami harus bangga melihat istrinya sholat duha, berarti istriku telah membangunkan istanaku di surga. Iya. Tapi rolas sekat hati ke sejarah atau apa? Rawahu Tirmidzi. Tapi hadis ini dianggap hadis aneh, astagfirullah. Tapi minimal ada fadhil amal. Ini menjadi motivasi. Ojo delok istanai, yang penting kita melakukan kesunahan Rasulullah. Salat duha. Masalah dapat apa, Allah tidak akan menutup mata. Wa mallahu yuridu zulman lil alamin. Allah tidak pernah menginginkan sedikit pun mendolimi hambanya, tidak mungkin. Ada lagi hikmahnya. Kata Nabi, faqala in shalaita duha rak'atain, kalau kamu sholat duha 2 rakaat lam tuktab minal ghafilin, kamu tidak akan dicatat sebagai orang yang lupa.
Wa in shallaita arba'an katabta minal abidin. Kalau kalian sholat 4 rakaat, maka kamu akan dicatat sebagai orang yang ahli ibadah. Wa in shallaita sittan, 6 juga bisa. 6 rakaat lam talhiquka danbun, kamu tidak akan disentuh oleh dosa. Bukan hebat. In shallaita samaniyan katabta minal khalidin. Kalau kita sholat 6 rakaat, maka kita akan dicatat sebagai orang yang taat. In shallaita sintai asyrata, 12 rakaat, bana laka baitan fil jannah, maka kamu akan dibangunkan rumah di surga. Ada 2 riwayat yang mengatakan seperti itu. Nabi dalam riwayat yang pertama tadi 4 rakaat. Ini riwayat ini Nabi juga dakhala Rasulullah SAW baiti fa shalla duha 8 rakaat, kata Aisyah. Beliau masuk ke rumahku dan sholat duha 8 rakaat. Jadi semua 4 rakaat, 2 rakaat, 8 rakaat, 12 sesuai dengan kemampuan kita. Dan jangan lupa sholat duha itu adalah pengganti sedekah kita. Sebab manusia itu punya persendian yang berjumlah berapa? Salah mi'atin wasituna, 360 persendian. Nah, setiap hari ketika kita menikmati sinar matahari, itu harusnya kita keluarkan zakat untuk setiap persendian itu. Dan dengan ganda persendian 360 bendino kudu ngetokno PPN. Piro jumlahe? Misal PPN 1000 ae. Dadi pinten? 1000 ping 300 swidak. Piro? Ya 300 swidak itu kan bendino saja. Mulai lahir berat mana? Memberatkan. Tapi Allah tidak seperti itu. Lah, untuk menggantikan sedekah persendian itu diganti dengan 2 rakaat duha. Angkane hikmah wong sing istiqomah duha biasa awake sehat. Gak gampang kena asam urat. Bu dengkule, bu sikile, bu tangane, insyaallah sehat. Soalnya apa? Sebab kesehatannya telah dia tebus dengan rakaat duha. Ini kadang awak dhewe nek durung lara durung duha. Lara baru ini. Wih, yo biasa Ustaz. Lara gara-gara gak duhaan, persendiane gak tau dizakati. Baru sholat. Maka sholat duha itu di samping banyak hikmahnya, di antaranya adalah punya faedah pengganti sedekah persendian kita yang berjumlah 360. Nanti itu tangan jirulu telu apa 56 jari-jari kilo wis piro iki 33 nggih 15 nek wiritan. Kadang wiritan ya kalau ambek tasbih, kalau ambek ngene. Nek jumlahnya gak sampai wakil ambek ngene. Cek iki oleh bagian ganjaran. Tapi nek amonan ambek ngene bingung sampean. Nek amonan ambek tasbih. Mane zikir-zikir torek
kok dawa-dawa panjang sing pakai jumlah cepet-cepet. Ambek ngene yo gak ngatasi. Kalau nek gak butuh dawa akeh ambek ngene. Biar apa? Dapat bagian pahala. Butuh banyak pakai subhah itu tasbih. Alat. Dan boleh zaman Nabi ada orang anu dikasih batu. Karena duha itu sebagai pengganti sedekah kita. Andai ada sedekah, yaitu efeknya banyak pada kesehatan zahir terganggu. Mungkin ada pertanyaan, monggo Ibu Bapak. Nggih, monggo. Anak umur 4 tahun. 4 tahun gitu. Ikut bapak tiri. Kapan waktu anak itu dikasih tahu pada anaknya ayahnya yang sebenarnya? Jadi itu usia yang tamyiz. Tamyiz itu mendekati balik. Mendekati balik itu sebelum balik. Karena kalau sudah balik itu kan dia sudah punya tamyiz itu sudah bisa membedakan mana yang baik dan buruk. Dan dia kalau sudah tahu baik dan buruk itu akan bisa memilih, akan bisa membedakan, akan bisa menentukan sikap. Ya, kalau udah dikasih tahu juga tidak boleh. Harus informasi itu harus nyampe. Nah, terutama untuk masa depan anak itu sendiri. Dalam Islam memang tidak ada aturan itu berapa umurnya, tapi yaitu minimal umur tamyiz. Tamyiz itu anak mau mendapat beban taklif. Misalnya balik umur 10, ya sudah umur 9. 7 kayak sholat itu kan umur 7 belum diwajibkan sholat, tapi disuruh, orang tua wajib menyuruh. Umur 10 belum wajib sholat, belum balik, tapi orang tua menyuruh dan memukul. Nah, kalau nanti sudah balik itu kewajibannya sendiri. Maka sama dengan itu, anak itu kalau sudah mendekati balik, alangkah baiknya diberikan informasi tentang sejujur-jujurnya keadaan orang tua, agar anak nanti tidak menyalahkan orang tua. Dan tentunya jadi tidak ada aturan khusus harus umur berapa. Mungkin tetap dikasih tahu. Jadi kenapa dia kasih tahu? Karena kewajiban anak pada orang tua yang tidak seagama tetap ada. Andai orang tuanya non muslim, anaknya kemudian anak itu dulu. Jadi gini ya, contoh kasus misalnya ada wanita kawin dengan non muslim, kemudian dia baru sadar, maka dia cerai. Harus cerai, maka kawin lagi perempuan tadi dengan sama muslim. Nah, anaknya itu ikut ibunya yang muslim, maka anak itu akan mengikuti kondisi ibunya, agamanya juga sama. Tapi dengan kewajiban orang tua tetap yang ayah yang non muslim harus tetap dipenuhi dengan apa? Berbuat baik secara zahir. Di Al-Quran ada wasahibhuma fid dunya ma'rufa.
Jadi di Al-Quran itu pokoknya potongan ayatnya wasahibhuma fit wa in jahadaka ala an tusyrika bihi ma laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Kalau orang tua nanti ini yang non muslim mengajak kepada kemaksiatan berupa kemusyrikan, maka anak wajib menolak. Anak wajib menolak. Wasahibhuma fit dunya ma'rufa, tapi anak punya kewajiban memperlakukan baik pada orang tua meskipun non muslim ketika hidup di dunia. Makanya bu tetap dikasih tahu, dikasih tahu mau moros sepeda untuk tenggor serempet, terus naik nggak oleh, omanen bapak harus. Artinya apa? Ketika dipanggil ya berlaku sopan di hadapan orang tuanya meskipun non muslim. Makanya tetap dikasih tahu untuk ke depan, tapi diusahakan anak ini dalam naungan asuhan ibunya. Kenapa? Ibunya telah beriman. Kalau anak ini diikutkan bapak bahaya. Kenapa? Anak akan mengikuti agama orang tuanya. Si opo wangel wis kudu dipertahankan pada ibunya agar terjaga keimanannya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji disertai hidayah Allah menjadi ilmu yang manfaat barokah kita semua dari hamba Allah yang istiqomah sampai akhir kita husnul khatimah. Amin ya rabbal